Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdiawati dengan nomor NIM 28920501004 dari Prodi Manajemen Mata Kuliah Intermediate Accounting oleh dosen pengampu Ibu Natalia Wiyani, SPD MAK AK. Semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang utang jangka panjang oleh dosen pengampu Ibu Natalia Wiyani, SPD MAK AK. Nah, untuk mengembangkan bisnis, perusahaan biasanya memerlukan modal usaha yang cukup besar. Modal ini biasanya didapatkan dari berbagai sumber, seperti dana pribadi, investor, atau utang jangka panjang maupun jangka pendek. Pasalnya, untuk dapat menjalankan roda operasional dan memperluas bisnis, hampir semua perusahaan tidak terlepas dari utang jangka lama maupun jangka pendek. Namun, apa sebenarnya definisi utang ini? Apa perbedaannya dengan jangka pendek? Untuk mengetahui lebih jauh, kalian wajib menonton video ini sampai selesai. Apa itu hutang jangka panjang? Hutang jangka panjang adalah salah satu produk hutang yang dapat dibayarkan dalam waktu lama. Perusahaan yang mengajukan utang dalam jangka panjang memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman lebih dari 1 tahun. Bahkan jatuh tempo pembayaran jenis pinjaman ini bisa sekitar 5-20 tahun, tergantung pada kesepakatan antara pihak peminjam dan pihak yang meminjamkan. Biasanya pihak yang meminjamkan utang dalam jangka panjang adalah investor, bank, dan perusahaan lain. Dana ini dapat digunakan untuk menggaji karyawan, pembelian alat, produksi pemasaran, pengembangan dan riset, operasional, dan pembelian alat. Materi pembahasan yang perlu kita ketahui di sini adalah definisi hutang jangka panjang, macam-macam hutang jangka panjang, manfaat hutang jangka panjang, dan kekurangan hutang jangka panjang. Macam-macam hutang jangka panjang. Ada hutang obligasi, hutang wesel jangka panjang, hutang hipotek, hutang kredit bank jangka panjang. Yang pertama, hutang obligasi atau bond. Bond biasanya berasal dari bunga utang wesel yang pada umumnya dikeluarkan oleh sebuah perusahaan, lembaga tinggi maupun agen pemerintah, sehingga banyak menarik investor seperti halnya saham biasa yang dijual dengan jumlah kecil atau biasanya dalam ribuan dolar. Bond dalam perusahaan mendatangkan keuntungan dan tidak diantaranya keuntungan bond adalah tidak adanya pengaruh dari kontrol pemegang saham, penyimpanan pajak, dan pendapatan atau keuntungan yang diperoleh lebih besar, sedangkan kerugiannya adalah bunga harus dibayar sesuai periode yang dipakai dan prinsip nilai akan dibayar ulang waktu jatuh tempo. Jenis-jenis obligasi, ada obligasi berjangka atau term bonds, yaitu semua obligasi dari satu emisi atau penerbit obligasi yang memiliki tanggal jatuh tempo yang sama. Jika berbeda-beda disebut obligasi berseri atau serial bonds. Yang kedua ada obligasi convertible atau convertible bonds, adalah obligasi yang bisa dipertukarkan dengan sekuritas lainnya, misalnya saham biasa. Yang ketiga ada callable bonds, yaitu obligasi yang dapat ditarik atau ditebus sebelum jatuh tempo. Yang keempat ada secure bonds, yaitu obligasi yang dijamin dengan kekayaan lain milik perusahaan penerbit obligasi itu sendiri. Jika tanpa dijamin disebut unsecure bonds atau junk bonds. Yang kelima ada obligasi syariah. Nah, di sini ada kelebihan obligasi dan kekurangan obligasi. Kelebihannya di sini, keuntungan menarik obligasi pemegang obligasi tidak mempunyai hak suara dalam kebijakan perusahaan sehingga tidak mempengaruhi manajemen. Yang kedua, bunga obligasi mungkin lebih rendah dibanding dividen yang harus dibayarkan kepada pemegang saham. Yang ketiga, bunga merupakan biaya yang dibebankan pada perusahaan yang dapat mengurangi kewajiban pajak, sedangkan dividen adalah pembagian laba yang tidak dapat dibebankan sebagai biayanya. Kekurangannya di sini, bunga obligasi adalah beban tetap baik dalam keadaan perusahaan mendapatkan laba atau mengalami kerugian. Jika perusahaan tidak mampu membayar obligasi yang jatuh tempo, pemegang obligasi tetap mempunyai hak untuk menuntut pengembalian obligasi, sedangkan pemegang saham tidak mempunyai hak demikian, karena pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang turut bertanggung jawab menanggung resiko kerugian perusahaan. Yang kedua ada hutang wesel jangka panjang. Hutang wesel ini sama artinya dengan hutang wesel biasanya, yang membedakannya hanyalah waktu, di mana hutang ini hanya dalam kurang waktu dari 1 tahun. Contoh soalnya di sini ada pada tanggal 31 Desember
2010 PT ABC meminjam uang sebesar 60 juta dengan menarik prosmes dengan bunga 12%. Prosmes tersebut akan dilunasi dengan 6 kali angsuran tahunan, diangsur setiap tanggal 31 Desember. Contohnya, pertanyaannya di sini, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi di atas. Terus untuk mencatat angsuran pertama. Teman-teman, kita jawab soalnya. Yang pertama, jurnal untuk mencatat transaksi 31 Desember 2010. Pasnya kita debit 60 juta, uang weselnya kita kredit. Utang weselnya kita kredit 60 juta. Yang kedua, jurnal untuk mencatat angsuran pertama 31 Desember 2011, utang weselnya kita debit 100 juta, beban bunga weselnya kita debit 70 juta. Maka kasnya kita kredit 17 juta 200. Nah, di sini penjelasannya angsuran per tahun yaitu 60 juta dibagi 6 sama dengan 10 juta. Beban bunga weselnya yaitu 12% dikali 60 juta sama dengan 7 juta 200. Yang ketiga ada hutang hipotek. Hutang hipotek adalah pinjaman yang harus dijamin dengan harta tidak bergerak. Di dalam perjanjian, utang disebutkan kekayaan peminjam yang dijadikan jaminan, misalnya berupa tanah atas gedung. Jika peminjam tidak melunasi pinjaman pada waktunya, maka pemberi pinjaman dapat menjual jaminan untuk diperhitungkan dengan pinjaman yang bersangkutan. Pinjaman hipotek biasanya diambil jika dana yang diperlukan dapat dipinjam dari satu sumber, misalnya dengan mengambil pinjaman dari satu bank tertentu. Kredit bank dengan jaminan harta tak bergerak adalah contohnya hipotek yang banyak dijumpai dalam praktik. Contoh soalnya, pada tanggal 1 April 2009, PT ABC mendapatkan pinjaman sebesar 100 juta jangka waktu 10 tahun dengan bunga 12% per tahun. Dibayar tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Sebagai jaminan diserahkan sebidang tanah. Pinjaman diangsur 10 kali dengan angsuran 10 juta per angsuran. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi pinjaman tersebut. Nah, di sini jurnal untuk mencatat transaksi 1 April 2009, kasnya bertambah, kasnya didebit 99.400.000, beban bunga hipoteknya didebit 600 juta, utang hipoteknya kita kredit 100 juta. Penjelasannya, beban bunga hipotek 100 juta dikali 12% dikali 6/10 dibagi 10 angsuran, maka hasilnya 600.000. Yang keempat ada hutang kredit bank jangka panjang. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan. Dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Contohnya di sini pada tanggal 1 Januari 2011, PT ABC mendapatkan pinjaman dari Bank Permata sebesar 100 juta dengan bunga 10%. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi di atas. Nah, di sini pada tanggal 1 Januari PT ABC mendapatkan pinjaman dari Bank Permata sebesar 1 juta dengan bunga 10%. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut. Nah, jurnal untuk mencatat transaksinya yang pertama 1 Januari 2011, kasnya di debit 90 juta, beban bunga pinjaman banknya 10 juta di debit. Utang banknya kita kredit 100 juta. Penjelasan, beban bunga pinjaman bank 100 juta dikali 10%, maka hasilnya 10 juta. Di sini ada manfaat hutang jangka panjang. Yang pertama, bunganya lebih rendah. Yang kedua, aruskan ke rencana dengan baik. Arus kas maksudnya di sini. Yang ketiga, pajak berkurang, dan yang keempat, aset tetap dapat digunakan. Kekurangan hutang jangka panjang. Meski memiliki berbagai manfaat, namun pinjaman jangka panjang juga mempunyai beberapa kekurangan yang patut diperhitungkan. Pinjaman jangka panjang menjadikan perusahaan harus menambah beban biaya perusahaan tiap tahunnya sebab harus menanggung bunga pinjaman. Semakin besar tenggang waktu pinjaman dan jumlah utang, semakin tinggi pula resiko yang harus ditanggung perusahaan. Betul. Yang ketiga, setidaknya perusahaan harus menyiapkan dana cadangan agar saat kondisi keuangan melemah, bisa tetap membayar cicilan pinjaman jangka panjang. Yang keempat, ada resiko perusahaan yang tidak dapat membayarkan hutang. Benar. Itulah materi kita tentang hutang jangka panjang. Saya Rizkyawati, mohon maaf apabila ada kesalahan. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.